suara Kak Len. Hah? Ari. Alah. Salah. Oi. Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ya jama'in. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita dipertemukan kembali kakak-kakak semua di kegiatan tatap maya setelah kegiatan luring. Kita berharap semoga di kegiatan tatap maya kita di setelah kegiatan luring ini lebih hangat, lebih bisa berperan aktif, berpartisipasi semuanya, sehingga kita mendapatkan hal-hal baru dari rekan-rekan kita yang lainnya. Selanjutnya kita kirimkan salawat beriringan dengan salam kepada kita yang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kakak-kakak semuanya, bagaimana kabarnya? Sehat Kak. Baik, sehat. Baik, Kak. Si teman saya yang kemarin yang tepar ya Kak setelah kegiatan ya Kak ya. Yang lain aman Kak ya? Ya Kak. Alhamdulillah, aman Kak. Oke. Hari sudah mulai sudah mulai berseri-seri ini mungkin karena bentar lagi mau pesta kan. Baik kakak-kakak, mengawali kegiatan kita pada malam hari ini lebih nyaman, lebih tentramnya hati kita, lebih fokusnya kegiatan kita. Marilah kita berdoa dulu agar kegiatan kita ini dapat berjalan dengan baik dan aman dan lancar tentunya. Saya minta satu orang yang memimpin doa. Silakan kakak-kakak yang bisa memimpin doa langsung raise hand kakak-kakak. Oke, mungkin kalau raise hand masih nggak mau ya kakak ya. Ari Kak. Oke, Kak Ari ya. Silakan Kak Ari. Ya Kak Ari. Nanti pas sudah jadi mempelai enggak canggung lagi Kak Ari. Wah, bahasa Latinnya ya Kak. Ya boleh. Silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini semoga materi yang kami terima dapat kena dan kami terapkan kepada peserta didik kami hendaknya. Ya Allah, terkenal segala urusan ini baik di dunia dan di akhirat. Karena atina sana bil akhirati sana. Oke, terima kasih Karin yang sudah memimpin doa kita untuk pada malam hari ini. Semoga dengan doa yang disampaikan oleh Kak Ari tadi semakin memfokuskan pemusatan pikiran kita dalam kegiatan ini. Ini Kamel mau bertanya, Kamel? Kak Len, tolong Kak Len di mic-nya Kak Len dimatikan dulu Kak Len. Kak Len mic-nya di off kan Kak Len. Tolong Cik ya.
Baca tadi ikut deh. Matiin mic-nya. Matiin ya. Pencet tombol mic-nya tuh Kak Len. Tit tuh mati ya mah. Man ako. Gambar mic tuh alah mah. Oke, baik Kak, izin saya share screen dulu Kak. Ada kelihatan kakak-kakak? Belum, Kak. Belum, Kak. Belum ya? Sudah, Kak. Sudah Kak? Sudah. Oke, baik kakak-kakak. Pertemuan kita pada malam hari ini kita sampaikan kembali kesepakatan bersama kita kakak-kakak seperti biasa yang sudah terlihat di layar monitor kakak masing-masing. Ini sudah bisa kakak pahami. Oke, adapun tujuan kegiatan kita pada hari ini yaitunya kakak-kakak dapat memahami pentingnya asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK. Yang kedua, kakak-kakak dapat menyusun kerangka asesmen otentik beserta rubriknya. Selanjutnya, yang ketiga, kakak-kakak dapat menganalisis rubrik asesmen yang dibuat oleh rekan sejawat kakak-kakak nantinya. Selanjutnya, adapun agenda kita kakak refleksi, review hasil belajar mandiri, diskusi kelompok, presentasi kelompok, dan refleksi serta pesan kunci. Oke, kita refleksi review hasil belajar mandiri kakak-kakak. Di modul 2.6 ini kakak-kakak, apakah kakak-kakak sudah mempelajari modul yang yang ada di LMS kakak-kakak semuanya? Saya butuh 2 orang untuk menyampaikan apakah sudah ada yang membaca dan mempelajarinya kakak-kakak. Silakan resen kakak-kakak. Ayo kakak-kakak. Kalau tidak, silakan kakak-kakak menulis di kolom chatnya kakak. Apakah kakak-kakak sudah membaca dari materi 2.6 yang ada di LMS kakak-kakak? Silakan kakak-kakak. Ditulis di kolom chatnya.
Oke, Kak Angela. Oke. Dalam asesmen juga melibatkan komponen psikomotor kognitif afektif secara utuh melalui aktivitas jasmani. Baik, Kak Angela. Kakak-kakak yang lain bagaimana? Apakah berarti belum membaca modulnya, belum mempelajari, atau bagaimana kakak-kakak? Silakan kakak-kakak yang lain menulis, kakak-kakak. Halo. Kak Mimi, asesmen otentik dalam pemberian PJOK adalah proses evaluasi untuk menilai pengetahuan dan keterampilan siswa di bidang olahraga. Halo. Baik. Ya, Kak Dori, udah kedengaran suaranya Kak Dori? Gimana Kak Dori? Halo, kedengaran nggak, Kak? Udah Kak, udah. Ini tentang asesmen otentik ya, Kak? Iya, materi kita tentang asesmen otentik. Bagaimana Kak Dori? Apakah Kak Dori sudah membaca dan membuka LMS-nya, Kak? Udah, ini baru buka, Kak. Oke, baik. Terima kasih kakak-kakak semua. Berarti kakak-kakak saya anggap sudah membaca dan memahami dari materi kita pada malam hari ini. Baik, kakak-kakak kita lanjutkan. Oke, silakan kakak-kakak dari gambar yang 2 ini kakak-kakak. Kira-kira yang mana yang itu asesmennya kakak-kakak? Yang B, Kak. Yang B. Yang B siapa yang jawab nih? Kak Rabon ya? Ya Kak. Jadi begini Kak. Ini maksudnya asesmen otentik yang Kakak tanya nih kan? Iya. Ya, kalau saya sudah perhatikan tentang modul asesmen otentik ini, di mana asesmen otentik ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan siswa dan keterampilan siswa dalam konteks kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata. Jadi dari gambar 2 ini ada gambar A dan gambar B. Yang gambar A, asesmennya melakukan lari zigzag, dribbling bola dengan cara zigzag. Yang gambar B ini melakukan permainan sepak bola. Jadi saya jawab gambar B yang termasuk asesmen otentik. Karena dalam permainan sepak bola itu sudah mencakup semuanya. Ada dribbling, ada strategi, ada taktik, bagaimana melewati lawan. Jadi asesmen otentiknya terlihat di gambar B. Itu saja Kak, terima kasih. Baik, terima kasih Kak Rabon. Siapa itu? Kak Mimi. Kak Beni, silakan Kak Beni. Oh ya Kak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan oleh Kak Rabon tadi, kami sepakat tentang itu. Yang menjadi di sini kan ada gambar A dan gambar B. Di sini kami memilih gambar B dengan alasan di sini yang asesmen ontek itu adalah pembelajaran PJOK yang menjadi salah satu aspek penting dalam memastikan siswa tidak hanya menguasai teori, tetapi juga mampu menerapkan berbagai keterampilan. Baik keterampilan tersebut meliputi motorik, kognitif, dan afektif dalam konteks nyata. Di sini dalam gambar ini dapat kita ambil kesimpulan di mana gambar A ini mereka melakukan dribbling bola melewati zigzag, berupa zigzag. Dan yang gambar B ini adalah melakukan secara bersama, artinya berpasangan
Jadi sudah meliputi dalam kegiatan itu, baik itu berupa gerakan mengiring bola, mendribling bola. Jadi dalam satu cakupan sudah meliputi dari aspek yang dilakukan dalam permainan sepak bola itu, Kak. Itu menurut kami. Oke, baik kakak. Silakan kakak kasih tepuk tangan kakak. Ya betul sekali ya Kak Rakbon, Kak Beni, bahwasanya yang di gambar 2 ini adalah merupakan contoh dari asesmen otentik. Karena di sini kita bisa menilai, sudah bisa menilai dari kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Seperti yang ini melakukan dribble atau passing, strategi-strategi dan peraturan permainan yang lainnya yang bisa kita nilai dalam kegiatan asesmen otentik tersebut. Baik kakak-kakak, kita lanjutkan kakak-kakak. Nah, ini betul ya kakak, ini sudah betul jawaban Kak Beni dan Kak Rabon ya. Mungkin kakak-kakak semua juga sudah memahami ini yang mana gambar yang menunjukkan dari asesmen otentik tersebut. Lalu kakak-kakak ada pertanyaannya, bagaimana pelibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Silakan kakak-kakak raise hand lagi kakak-kakak. Setelah kita mengetahui bahwasanya gambar yang B tadi adalah gambar dari asesmen otentik tersebut, terus bagaimana pelibatan peserta didik kita dalam proses asesmen tersebut? Ada yang bisa resen kakak-kakak? Mungkin Kak Dori bisa. Kak Dori suaranya Kak. Halo. Ya Kak, silakan Kak Dori. Oh, bagaimana makasih Kak Basil. Bagaimana perlibatan peserta didik dalam proses asesmen tersebut? Kalau saya melihat pelibatan peserta didik dalam proses asesmen ini bentuk nyata dari ini sesuai dengan kenyataan yang dialami oleh peserta didik dalam permainan sepak bola. Jadi peserta didik tidak hanya menerawang, tapi sudah diterapkan keterampilannya dalam pelaksanaan aktivitas permainan sepak bola. Seperti itu Kak Pasir. Oke. Nah, baik Kak Dori, terima kasih Kak Dori. Ada lagi kakak-kakak yang bisa reskan kakak-kakak? Saya minta suaranya Kak Angel. Silakan Kak Angel. Oke, terima kasih Pak Fasil menambahi dari jawaban dari Kak Dori. Salah satu bentuk pelibatan peserta didik dalam asesmen ini, ini Kak, refleksi dari mereka Kak. Itu termasuk juga refleksi dari mereka tentang kegiatan sepak bola ini, termasuk juga bagian dari asesmen. Begitu Kak, terima kasih. Terima kasih Kak Angel yang juga sudah menambahkan Kak Angel. Betul sekali Kak Angel, juga selain dari teknik juga peserta didik juga bisa melakukan refleksi dari materi yang sudah mereka lakukan. Baik, terima kasih kakak semuanya, kita lanjutkan. Terus ada lagi pertanyaannya kakak-kakak, bagaimana kakak-kakak merancang asesmen otentik untuk aktivitas pada gambar di atas terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas dan pelibatan muridnya? Kira-kira kalau ini bagaimana kakak-kakak? Bagaimana kakak-kakak merancang asesmen otentik tersebut untuk aktivitas permainan sepak bola di atas ya, yang tadi permainan sepak bola terkait tujuan pembelajaran, bentuk aktivitas dan pelibatan murid. Jadi di sini ada 3 kakak-kakak. Yang pertama itu terkait tujuan, bentuk aktivitasnya dan pelibatan muridnya bagaimana kakak-kakak? Silakan kakak-kakak yang bisa berbagi.
Halo, Kak Fasil. Ya, silakan Kak. Cara merancangnya kalau menurut saya itu ada yang pertama itu tujuan pembelajarannya harus tujuan pembelajarannya yang jelas. Pastikan rubrik sesuai dengan tujuan pembelajaran PJOK yang telah ditetapkan. Jadi kalau di sini kan permainan sepak bola. Ya, Jadi kita pastikan rubrik sesuai dengan permainan sepak bola. Yang ya, kedua, keterlibatan peserta didik. Jadi di sini peserta didik kita harus kita libatkan dalam penyusunan rubrik. Yang ketiga, kriteria penilaian yang relevan. Penilaian yang relevan dengan aktivitas jasmani atau kesehatan yang sedang dinilai. Jadi apa yang akan kita nilai di dalam permainan sepak bola ini? Contohnya dalam kerjasama atau aspek-aspek yang mencakup keterampilan dalam permainan sepak bola, seperti itu Kak Fasil. oke, baik. Mungkin hanya itu Kak Fasil. Ada yang ingin ditambahkan pada kakak-kakak yang lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kakak, kalau ada yang lain kakak. Silakan kakak. Kak, siapa ya? Kak Ketua ada nih, Kak Ketua. Kak Mel ada, Kak Mel? Ada Kak Fasil. Oke. Silakan Kak Mel. Kayaknya menyimak aja lu Kak Fasil, lagi di pasar nih ya. Siap. Masuk Kak Fasil lah. Siap, lanjut Kak. Mohon maaf. Mantap, Ketua, mantap. Kak Beni, silakan Kak Beni. Kak Beni masih ada nih, Kak Beni. Kak Beni. Oke. Baik kakak-kakak, mungkin Kak Beni lagi apa ya? Lagi kecil. Oh, Kak Angel, silakan Kak Angel. Kalau melihat dari mode ya Kak, betul sekali yang disampaikan oleh Kak Dori. Itu asesmen otentik pada permainan sepak bola tuh di sini ada 3. Pertama, tujuan pembelajaran. Di sini tujuan pembelajarannya peserta didik memahami dan menerapkan penghalusan keterampilan gerak dalam permainan sepak bola. Oke, baik. Yang kedua, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Poin A-nya, peserta didik menjelaskan dan mempraktikkan keterampilan gerak dalam bermain sepak bola. Poin B-nya, peserta didik memahami dan menerapkan penghalusan keterampilan gerak dalam permainan sepak bola. Yang C-nya, peserta didik mengembangkan dan menerapkan penghalusan keterampilan gerak dalam permainan sepak bola. Yang ketiganya, aktivitas atau tugas. Peserta didik diminta akan berpartisipasi dalam sebuah pertandingan sepak bola. Setiap tim bertanggung jawab untuk merancang dan melaksanakan strategi permainan selama pertandingan, mengaplikasikan teknik keterampilan gerak dalam situasi nyata permainan. Begitu, Kak. Oke, terima kasih Kak Angel. Betul sekali ya apa yang disampaikan Kak Dori tadi dan Kak Angel. Bahwasanya di dalam asesmen otentik ini yang 3 ini tidak ada kakak-kakak semuanya. Jadi yang 3 ini harus ada dalam asesmen otentik ini. Contohnya dalam permainan sepak bola ya kakak-kakak. Jadi kalau sepak bolanya yang contoh kecilnya apa yang kita mau ambil dari permainan sepak bola itu. Kalau tadi yang disampaikan Kak Angela itu tentang geraknya ya. Berarti kita fokus ke geraknya, atau nanti ada lagi kakak-kakak yang mengambil tentang mengasesmen gerak passingnya. Itu bisa kakak-kakak laksanakan seperti itu kakak-kakak. Jadi yang jelas kita jelas yang 3 tadi itu jelas tujuannya apa, untuk apa aktivitasnya, dan murid-muridnya siapa saja yang terlibat di sana. Baik kakak-kakak, terima kasih kakak-kakak, Kak Dori, Kak Angela. Baik, kita lanjutkan. Ini langkah-langkah kakak. Ini kelihatan kakak di apanya kakak? Kelihatan ya kakak ya? Ini langkah-langkah mendesain asesmen otentik itu tersebut. Untuk
identifikasi tujuan pembelajaran. Tentukan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik untuk aktivitas atau unit pembelajaran yang akan dinilai. Seperti tadi kalau kita mau asesmen tentang gerak passingnya atau gerak lokomotornya, ya kita lanjut ke situ saja. Terus tetapkan kriteria ketercapaian. Apa saja ketercapaian? Apakah contohnya sudah baiknya atau kurang baiknya atau cukup baik di dalam gerakan yang dilakukan tersebut, atau masih perlu bimbingan. Nah, itu bisa kakak tentukan nanti. Terus pilih aktivitas atau tugas otentiknya. Pilih atau rancang di sini kakak mencerminkan situasi nyata dalam konteks PJOK. Pastikan aktivitas tersebut melibatkan penggunaan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan tujuan pembelajarannya. Maksudnya di sini juga mungkin kalau untuk SD itu sedikit berbeda dari penilaian otentik yang dilakukan di SMP dan SMA atau SMK seperti itu. Selanjutnya baru kakak-kakak rancang rubrik penilaiannya. Buat rubrik penilaian yang jelas dan terperinci. Rubrik ini harus mencakup kriteria penilaian yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang mencerminkan tingkat pencapaian yang diharapkan. Selanjutnya, integrasikan keterampilan dan pengetahuan. Pastikan bahwasanya asesmen tidak hanya fokus pada keterampilan fisik, tapi juga mencakup pengukuran pengetahuan konseptual yang terkait. Integrasikan antara keterampilan dan pengetahuan. Selanjutnya, juga beri kesempatan untuk kreativitas dan keberagaman. Desain asesmen dengan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk menunjukkan kreativitas dan keberagaman dalam menyelesaikan tugasnya. Selanjutnya, lakukan uji coba. Sebelum pelaksanaan resmi, uji coba asesmen dengan sekelompok kecil peserta didik. Amati respon mereka. Lalu kakak-kakak identifikasi potensi, kendala, dan pertimbangan apakah rubrik penilaian mencakup semua aspek yang diinginkan. Nah, lalu kakak dapatkan umpan balik. Setelah uji coba asesmen dilaksanakan, dapatkan umpan balik konstruktif dari rekan sejawat atau peserta didik. Selanjutnya, revisi dan peningkatan. Berdasarkan hasil asesmen dan umpan balik, lakukan revisi pada desain asesmen untuk meningkatkan efektivitas. Ini kakak bisa kakak lihat ini, juga lakukan refleksi. Yang juga ada sampaikan Kak Angel tadi. Oke kakak-kakak, ini ada lagi pertanyaan kakak-kakak. Jika dalam kelas kakak-kakak terdapat peserta didik yang heterogen, yang berbeda-beda kakak, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik yang disabilitas. Dengan tungkai yang tidak sama panjang, seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat? Coba kakak, saya minta suaranya kakak-kakak. Silakan dulu kakak baca ini. Oke, satu orang kakak-kakak. Kira-kira bagaimana kakak-kakak? Jika dalam kelas kakak-kakak terdapat peserta didik yang heterogen, ada atlet, ada yang umum, dan ada juga peserta didik disabilitas, dengan tungkai yang tidak sama panjang, seperti apa asesmen otentik dan rubrik yang dibuat? Ayo kakak-kakak yang atlet apa sepak bola pasti bisa ya kak menjawabnya. Ayo Kak Andri. Kak Dori. Coba Kak Dori. Kak Andri bisa juga tuh kak. Kak Andri ya, Kak Andri mana Kak Andri nih? Kak Andri.
Ada di pempek di jalur bungo tuh ada Kak ya Kak. Ya Kak Fasil. Silakan Kamel. Siapa nih yang jawab nih, Kak Andri apa Kak Mel nih? Kamel dulu. Oke, silakan Kak Mel. Nah, ini hangat ini. Ya, Kak Nih Mel, sambil silakan, Kak Mel. bawa becak ya. Oh, boleh, Kak Baik, Mel. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau saya dengar tadi menarik ya diskusi kita malam ini. Bagaimana menyikapi dan rubrik yang akan kita berikan kepada siswa jika ada perbedaan ya. Ya. Ada atlet, ada siswa berkebutuhan khusus dan siswa bagaimana tadi Kak Fasil? Ya, jika terdapat yang seperti itu Kak Mel, bagaimana kita merancang apa asesmennya Kak Mel? Pertama kita harus mengkelompokkan siswa kita terlebih dulu menjadi sesuai dengan kebutuhan siswa kita masing-masing. Seperti model pembelajaran TARL, Teaching at Direct Level, kita kelompokkan siswa kita tersebut sesuai dengan kapasitas dia masing-masing. Jadi mengelompokkan ya Kak Mel ya? Iya, dikelompokkan. Hanya itu dulu Kak Fasil. Ada gangguan juga nih Kak Fasil. Lanjutkan sama teman-teman yang lain dulu Fasil. Oke Kak Fasil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak Andri, silakan Kak Andri. Suaranya Kak Andri. Ya Kak Fasil, makasih atas waktunya Kak Fasil. Ya Kak Andri. Jika dalam tes Bapak Ibu terdapat peserta didik yang heterogen dan ada atlet, ada yang umum dan ada juga peserta didik disabilitas dengan tungkai yang tidak sama panjang, seperti apa asesmen atau otentik dan rubrik yang dibuat. Begini Kak Fasil, asesmen otentik itu yang dapat digunakan asesmen berbasis portofolio Kak Fasil, di mana peserta didik dapat menunjukkan kemampuan melalui berbagai karya dan hasil belajar. Rubrik yang dibuat harus sesuai dengan kemampuan dan kondisi peserta didik. Ya. Di asesmen portofolio Kak Andri ya? Ya. Oke. Sudah Kak Andri? Ya Kak Fasil, sementara dulu Kak Fasil. Oke, makasih Kak Andri. Baik kakak-kakak, untuk lebih mempertajam kita pada malam hari ini. Ini juga sudah kakak-kakak baca ya kakak ya di LMS-nya untuk rubrik asesmen ini di LMS. Untuk lebih menguatkan pemahaman kita tentang asesmen otentik ini, kakak-kakak akan saya bagi ya kakak ya. Akan saya bagi beberapa kelompok. Terus kakak-kakak nanti akan mencoba ya kakaknya ini tentang tugas membuat form rubrik berdasarkan materi sepak bola ini. Nanti kakak-kakak ini tentukan tujuan pembelajaran dan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran terlebih dahulu sebelum membuat form rubriknya. Lalu jenjang pendidikannya ini kita abaikan dulu kakak, jenjangnya kakak. Tetapi kelompok yang A nanti membuat rubrik penilaian diri siswa, kelompok B membuat rubrik penilaian oleh teman, dan kelompok C nanti membuat rubrik observasi guru. Nah, jadi nanti yang A ini tugasnya Kak ya, membuat rubrik penilaian diri atau siswa, yang kelompok 2 nanti membuat rubrik penilaian oleh teman, kelompok C nanti membuat rubrik observasi guru. Nah, waktunya nanti kakak 30 menit. Media pengertian kakak nanti dibebaskan, bisa Word, PPT atau lainnya selama nanti bisa dipresentasikan. Bagaimana kakak-kakak bisa dipahami kakak-kakak? Jadi nanti kita akan bagi 3 kelompok kakak-kakak.
Oke, baik kakak-kakak, langsung aja kita bagi kelompok. Bisa. Kita sudah pendek nih kakak. Nanti kakak-kakak 30 waktunya 30 menit kakak-kakak. Ya, saya bagi roomnya dulu. Nanti yang room pertama saya ingatkan lagi, yang roomnya yang tetap di sini, ya kak ya, di main room itu kakak-kakak membahas tentang yang A ya kak ya. Yang kelompok 1 nanti itu yang B, dan kelompok 2 nanti yang C kakak ya. Jadi room utama nanti yang A, kelompok 1 nanti yang B, kelompok 2 nanti yang C. Bisa dipahami kakak-kakak? Kalau bisa kakak silakan jempolnya kakak-kakak. Oke, baik kakak-kakak. Kak Fasil, Kak Fasil. Ya kak, ya kak Angel. Yang kelompok B itu membuat rubrik penilaian oleh teman rekan sejawat. Teman Yang mana? sejawat. Yang B, ya. Yang kelompok B. Teman ya kakak. Oleh teman. Oke, makasih kak. Ya nanti ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke, silakan kakak bergabung ke roomnya masing-masing. Silakan kakak-kakak yang sudah ada notif digabung di layar monitornya, silakan gabung kak. Gabung ke kelompoknya masing-masing.
Diberitahu kakak ya. Yang belum gabung kakak-kakak ke grupnya yang masing-masing kakak-kakak. Silakan gabung kakak-kakak. Andri yang di main room silakan dimulai apa kak? Silakan dimulai diskusinya kak. Kak Angel. Kak Andri, mana suaranya? Ya, Kak Mimi. Ya, Bang. Ya, Kak Mimi. Kelompok berawak, go Bang. Kalau di dalam Gogo kelompok 1 mode mah. Kelompok A. Ya, yang A Kak Mimi, yang ini yang A Kak Mimi. Silakan Kak Mimi. Nah. Buka di main room kan berarti kelompok A itu. Iya. Bang, suara parau Bang. Andri. Iya. Ini Kak Mimi. Video PPG tadi. Kemari hari parau suara. Ya. Aku baru tipe warna baru ah. Angel, mana suaranya Kak Angel? Kak Len, Kak Beni. Ya. Kemana ya Bang? Kemana kok Kak Mimi? Iya, Kak Angel, Kak Len, Kak Beni, Kak Afdelia, mana suaranya?
Lah berjalan Adik, 7 menit Kak Mimia. Gimana orang tuh bang? Kak Angel, mana suaramu Kak Angel? Kak Beni. Cari aja le Kak Andri. Berarti membuat rubrik penilaian diri sendiri. Ya. Ada berenam kelompok Kak Mimia. Ini berana mana orangnya? Kak Ben, Kak Frilia, Kak Angel, Kak Len, keluarkanlah suaranya. Puncak dari pusat. Ya, pastinya mati. Ada ke Regi ya. Regi. Iya. Lari Regi tadi lah. Kamu Kak Angel, Kak Beni. Lalu dah. Boleh Kandi, caranya Kandi membuat rubrik penilaian diri sendiri. Ada apa Kak Andre? Siapa? Kak Beni, mas suaranya Kak Beni.
ada suara ning, ada lengkap satu ning sana. Udahlah kita akhiri aja dulu ya kakak-kakak sayang. Kita matiin aja dulu speakernya, nanti kalau Kak Lendra ditanya sudah ada, nanti kita lanjut lagi Kak. Baik Kak, biar macam mangkuk. Kok ada suara adik? Kok pendek? Ya, itu tuh yang tadi dah. Dia punya beli voucher. Beli voucher sih nak? Enggak Kak. Hah? Pakai nelpon. Pakai biasa. Oh, ambil dek, tolong dek. Oh, anak. Benda tutup bocor. Gak pecina lah gua. Cek. Kok apa vouchernya? Nomor dem enggak? Kakak ya ada nak. Hai. Kok sih ya kode apa kode? Ceknya matiin aja dulu itunya Kak. Apa nama tuh speakernya Kak aja. Matiin kau speaker ikona. Yes. Bang Andri. Bang Ben, Kak Ben. Kak Frelia mana suaranya? Kok nggak ada suara? Tunggu sedang cari Kak Mimi, sabar ya. Oke.
Kak Mimi, oh kelompok berapa Kak Mimi? Kelompok A. Kelompok A, Kak Dori, membuat rubrik penilaian diri siswa. Bakuklah keluar balik Dori itu, Bang.
Kak Andri. Ini Kak Mimi. Berapa Kak? Lalu le doa. Kak Mimi lah apa ya? Hah? Yang lain kok mau juga ada bersuara doa. Itulah. Kok gue ini mau bongkar. Oh betul, oke. Ini macam apa dah ter? Jadinya macam apa? Coba kirim ke WA. Ya kirim simpan lu. Itu tampilkannya gitu, cara menampilkan dari sana. Gitu. Sampai bagi layar. Enggak itu tuh kan gitu kan. Buka Zoom berarti. Sampai dia ngomong. Itu simpan kalau. Ya simpan sih. Kak Budi, Kak Robianto, Kak Pran, PG Andrea, Kak Taufik Dayat, Kak Novi, Kak, berikan pertanyaan ke kelompok satu, Kak. Kan udah PKG. Kakak, berikan pertanyaan, Kak. ada punya tadi sih kok memang. Nah itu. Tapi nyawa minta. Karena cara gimana? Baby. Silakan Kak Robi. Yo. Itu Bang Mandri, ya betul Bang. Hah? Itu ya Bang. Iko berbagi risiko. Buat presentasikan. Bagi lah itu, presentasi lah itu. Silakan Kak Robi dulu. Presentasi lah itu. Jadi orang tuh satu. Hasil penjel, capek selesai, capek siapnya. Itu tidak ada. Marapulai, gue ada marapulai. Bang Andi, semangat membara. Baik Bang Andri. Ayolah Kari Gole. Oke Bang Andrinyo, semangat gue mah. Kakak-kakak, kita kembali semuanya kakak ya di main room ya. Menyala lorong tampilkan. Ini kenapa nih? Kak Andri mau duluan nih Kak tampilnya Kak? Coba-coba tadi Kak, coba-coba Kak. Coba-coba. Oke Kak, langsung aja Kak, langsung Kak. Kak Andri ya, kelompok di main room. Ya. Kak Mimi macam ya, awak apa moderator ya? Oke Kak, lanjut Kak. Baiklah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah. Terima kasih kepada Kak Fasil memberikan waktunya. Kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan hasil diskusi kami. Yang beranggota yang pertama tadi saya Kak Mimi. Yang kedua saya Kak Alendra. Yang ketiga siapa tadi Kak Mimi? Kak Beni. Kak Beni. Kak Afdelia. Jadi kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Yang pertama akan dibacakan oleh Kak Mimi. Ya, kepada Kak Mimi kami persilahkan. Ya, terima kasih Kak Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Baiklah, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami. Yaitu yang A, rubrik penilaian siswa. Di sini tujuan pembelajarannya dapat
bawah. keterampilan fisik melalui aktivitas olahraga yang melibatkan gerakan dasar, kerja sama tim, dan penerapan prinsip apakah? Tolong Kak Andri di mic-nya dulu, Kak Andri dimatikan, Kak Andri, biar Kak Mimi lebih jelas suaranya. Ya Kak. Terus Kak Andri besarkan lagi Kak ininya Kak, tambah banyak ukurannya Kak, biar kelihatan lagi Kak. Tambah aja ukurannya tuh Kak, Yang kan tadi baru 100 itu Kak, tambah aja lagi. Oh, kelebihan Kak. Oke. Masa? Udah. Lanjut Kak Mimi. Iya Kak, terima kasih Kak Fasil. Saya lanjutkan. Tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu mengembangkan keterampilan fisik melalui aktivitas olahraga, melibatkan besar, kerja sama tim, dan penerapan prinsip-prinsip kebugaran jasmani dalam kehidupan sehari-hari. Kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yang pertama, keterampilan motorik. Peserta didik dapat melakukan gerakan dasar olahraga dengan benar dan efektif. Misalnya lari, lompat, lempar, tangkap. Yang kedua, kerja sama tim. Peserta didik dapat bekerja sama dalam kelompok saat melaksanakan aktivitas olahraga. Yang ketiga, kebugaran jasmani. Peserta didik mampu meningkatkan kebugaran jasmani melalui partisipasi aktif dalam kegiatan fisik yang dilakukan secara rutin. Yang keempat, pemahaman prinsip olahraga. Peserta didik memahami prinsip-prinsip dasar olahraga, aturan, strategi, dan teknik, serta menerapkan dalam permainan atau aktivitas fisik. Sekian kakak-kakak, saya kembalikan ke Kak Andri. Ke Kak Mimi. Terima kasih kepada Kak Mimi yang telah menyampaikan yang pertama. Yang kedua ada lagi Kak Mimi. Siapa yang baca lagi Kak Mimi? Kepada Kak Afdelia. Kak Beni. Mungkin lanjut aja Kak Andri, langsung Kak Andri. Kak, bacakan aja lagi Kak. Baiklah Kak Fasil. Di sini ada lembaran penilaian diri, yaitu mata pelajaran, PJOK, kelas atau program, fase, dan nama di situ. Bacalah pertanyaan di bawah ini dengan sesama dan berikan tanda sesuai dengan keadaan dirimu yang sebenarnya. Nomor 1, yaitu pertanyaan. Nomor satunya, saya mengenali hampir seluruh alat ukur yang ditampilkan oleh guru. Baik. Kedua, saya selalu aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, saya bertanggung jawab dalam kegiatan pembelajaran. Yang keempat, saya bertoleransi terhadap teman dalam melakukan diskusi kelompok. Saya kreatif dalam melakukan percobaan. Saya jujur dalam memberikan data hasil percobaan. Saya berani menunjukkan rasa keingintahuan. Saya menghargai pendapat teman dalam diskusi dan prestasi. Itu kolom lembaran penilaian diri, Kak Fasil. Oke Kak, lanjut Kak. Sudah? Udah Kak. Oke Kak, baik Kak. Silakan tutup Kak. Ya Kak. Silakan Kak Andri, tutup Kak Andri presentasinya. Terima kasih, itulah hasil diskusi kami.
Kalau ada teman yang lain akan menambahkan. Enggak, udah ada Kak Andri, tutup aja Kak Andri. Oh, tutup. Ya, terima kasih. Itulah hasil diskusi kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan untuk Kak Dori. Kak Dori. Rancak Bandung Karigi, Man. Gimana Kak Dori? Kak Rabon. Ya. Tampilkan aja yang tadi Kak Rabon. Oke. Bentar ya Kak. Menggendong anak, Gi. Abang moderator ya Dori yang mapar deh ya. Lah tampil kakak. Oke, sudah Kak. Ya, silakan Kak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan mencoba memaparkan hasil diskusi kami, di mana kami mendapatkan topik membuat rubrik penilaian oleh teman. Kami beranggotakan yang pertama Kak Dori, Kak Regi, kemudian Kak Nogi, Kak Lendra, Kak Rizky Mahendra, dan saya sendiri. Untuk menghemat waktu langsung saja hasil diskusi kami dipaparkan oleh Kak Dori. Kepada Kak Dori kami persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik Kak Fasil, di sini saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu penilaian teman dalam pembelajaran sepak bola, rubrik penilaian teman. Tujuan pembelajarannya peserta didik dapat mempraktikkan keterampilan dasar permainan sepak bola, dan menendang bola. Ada 3 ya Kak Fasil. Yang pertama itu keterampilan gerak, kerja sama tim, dan pemahaman konsep olahraga. Di sini keterampilan kriterianya itu 1 sampai rubrik penilaiannya itu 1 sampai 5. Yang 1 sangat buruk dan yang 5 sangat baik. Ini ada keterangannya di bawah nanti 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi di sini siswa untuk menilai keterampilan gerak, siswa memberikan penilaian bagaimana keterampilan gerak temannya dalam permainan sepak bola, contohnya dalam mengoper bola. Jadi di sini dia akan memberikan penilaian dari 1, skala penilaian dari 1 sampai 5. Mana yang termasuk penilaian yang dinilai dari temannya tadi kepada temannya dalam mengoper bola dalam rubrik skala penilaian 1 sampai 5. Begitu pula dengan mengontrol bola dan menendang bola. Maka setelah temannya tadi melakukan penilaian akan dapatlah nanti kemampuan dari keterampilan gerak teknik dasar dari temannya tersebut melalui skala penilaian ini. Dan kerjasama tim juga seperti itu, temannya juga akan melihat bagaimana komunikasi tim ini, mengoper bolanya atau dia bermain bola sendiri, atau bisa bekerja sama tim dengan melakukan operan dari satu teman ke teman yang lain. Ini juga ada penilaiannya. Yang pertama sama dengan yang skala penilaian keterampilan mengoper bola tadi, mengoper bola dan menendang bola. Terus bergerak sesuai dengan posisi. Peserta temannya ini juga menilai bagaimana posisi dalam permainan sepak bola. Apakah dia misalnya dari pemain belakang, di depan aja posisinya, tidak sesuai dengan posisi yang ditugaskan untuk dia. Dan ini juga akan dinilai oleh temannya sendiri. Dan selanjutnya yaitu
pemahaman konsep olahraga. Jadi di sini teman ini juga menilai bagaimana pemahaman temannya ini tentang permainan sepak bola. Jika contohnya kepemimpinan memberikan arahan, ini masuk dalam dalam pemahaman konsep olahraga. Pemahaman konsep olahraga. Jadi di sini temannya ini juga memberikan dalam permainan ini, contohnya backnya tadi sampai penilaiannya dia berposisi sebagai back tapi dia di depan, berarti dia tidak mengerti dengan konsep olahraga yang dimainkannya. Jadi di sini juga ada nilainya dari 1 sampai 5 kriteria. Mungkin atau Kak Rabon kita lihat penilaian apanya di bawah. Coba kita lihat. Sebenarnya Kak Fasil di sini banyak ya Kak Fasil. Iya. Jadi kita hanya mengambil tiga dasar aja. Yang pertama, kalau penilaian teman itu ada keterampilan geraknya yang kita nilai, kerjasama timnya, dan pemahaman konsep olahraga. Jadi pemahaman tentang olahraga yang ditampilkannya itu. Nah, ini catatan penilaiannya Kak Fasil. Skala 1 tidak menunjukkan kemampuan atau sikap yang diharapkan. 2 seperti itu sampai 5. Ada lagi Kak Rabon ke bawahnya Kak Rabon. Keputusan akhirnya. Jadi rubrik ini dapat digunakan oleh teman sekelompok atau saling memberi penilaian dan umpan balik dalam proses pembelajaran sepak bola, membantu meningkatkan kemampuan individu dan kerja sama tim. Habis ya Kak Rabon? Sudah Kak Dori. Nah, sudah. Jadi di sini dapat disimpulkan hasil dari penilaian rubrik penilaian ini akan ada 5 poin penilaiannya, rubrik penilaiannya. Yang pertama 1 sangat buruk, menunjukkan kemampuan. Jadi apabila temannya mendapatkan nilai skala 1, maka inilah keterangan yang akan didapatkan. Dan ini juga akan menjadi refleksi observasi bagi temannya tersebut dan juga bagi dirinya sendiri. Dan seterusnya sampai ke nomor 5. Mungkin hanya itu yang dapat penilaian antar teman dengan teman. Kalau ada tambahan kami berharap dari rekan-rekan untuk menambahkan. Terima kasih. Kembali kepada moderator. Baik, terima kasih Kak Dori. Ya Kak. Langsung aja Kak, tutup Kak. Terima kasih Kak Dori. Mungkin saja hasil diskusi kami yang telah dibacakan oleh Kak Dori. Atas perhatian kakak semuanya, dan kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Kak Angela ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Kak, apa saya kelompok kami yang salah atau gimana ya Kak? Tapi kalau tidak salah tadi itu kami mengkliknya emang kelompok 2, jadi kami memang membahas penilaian dari teman gitu Kak. Jadi sama kok dengan Kak Dori. Lanjut aja Kak, enggak apa-apa Kak, lanjut aja. Oh, apa ya? Iya. Ya saya tanya sama Ari tadi kami juga kelompok 2 gitu Kak. Tapi yang kelompok 2 kan yang untuk kelompok 3. Sudah dibilang Kak Basil tadi Kak Angela. Kalau yang kelompok 2, kelompok 3 itu. Iya, betul. Lanjut aja Kak, penilaian Kak. Penilaian guru enggak salah kan? Oh, ya lanjut aja Kak. Salah paham. Ya udah kami guru kalau enggak salah. Berarti kami sama dengan Kak Dori ya observasinya. Izin share screen Kak. Iya. Ari langsung saya saja yang bacakan atau Ari? Kayaknya aja lah, Biko Ari yang tambahkan kalau ada yang ingin tambahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramu-ramu si kumbang jati. Dapat. Ari pulang Bajawi kini kita presentasi berganti-ganti, kinilah tiba giliran kami. Lanjut, Oke, Kak. kami yang beranggotakan 4 orang, yaitu saya sendiri, Enggela Setiawati, Hari Saputra, dan Kak Oriza Hasri, serta Kak Elvina. Di sini
kami membuat rubriknya atau penilaian asesmennya itu dengan bahasa kami sendiri saja. Ini kebetulan hanya untuk kelas 4 SD. Di sini format penilaian antar teman. Nama teman yang dinilai Hari Saputra, nama penilainya Oriza Hasri, kelas 4 SD. Kelas 4 SD, terus semester 1, tanggal penilaiannya 6 November 2024. Isi penilaiannya pertama, apakah maksudnya itu memperhatikan guru memberikan materi dribbling dengan sungguh-sungguh. Jadi anak itu karena dia kelas 4 SD ya, jadi dia hanya menceklis ya atau tidak. Terus yang kedua, temannya itu belajar atau mempraktekkan dribbling dengan benar. Yang ketiga, apakah temannya itu mengulangi gerakan dribbling secara individu dengan kemauan sendiri. Yang keempat, apakah temannya itu mengulangi gerakan dribbling secara bersama-sama dengan arahan guru. Yang kelima, apakah temannya tersebut mengajak temannya untuk berlatih gerakan dribbling. Yang keenam, apakah temannya itu ikut bermain sepak bola dengan mempraktekkan gerakan dribbling yang sudah dipelajari. Jadi di sini ya, temannya yang menilai itu hanya menceklis anak itu melakukan iya atau tidak saja. Keterangan ini, maksudnya tuh penilaian ini, penilaian antar teman ini gunakan untuk mencocokkan persepsi diri siswa dengan persepsi temannya serta dengan kenyataan yang ada. Hasil penilaian antar teman digunakan sebagai dasar guru untuk melakukan bimbingan dan motivasi lebih lanjut. Begitulah presentasi kami, hasil presentasi kami di kelompok 2. Dengan sangat sederhana sekali. Kami tutup dengan sebuah pantun juga. Cuci tangan sampai bersih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kakak-kakak semuanya yang sudah menampilkan hasil diskusi di kelompoknya masing-masing. Sedikit ya kakak-kakak semua. Ini terutama dulu di kelompok Kak Andri dulu ya. Di kelompok Kak Andri itu nanti Kak, silakan kakak-kakak yang terkelompok itu nanti mengulang kembali kakak, nanti kirimkan ke saya yang langsung yang dikaitkan ke materinya Kak. Tadi Kak Andri belum menuliskan atau membuat di kelompoknya itu asesmennya tuh yang masih materinya belum jelas Kak. Kalau misalnya tadi di kelompok 3 itu kan dribbling ya kan, berarti kakak harus fokusnya ke dribblingnya Kak, seperti itu. Terus yang ke kelompok Kak Rabon itu kan banyak macam-macamnya ya Kak ya untuk penilaiannya itu. Jadi kalau untuk nanti kakak membuatnya lebih bagusnya lagi, itu silakan juga kakak-kakak bikin bukan yang seperti kakak yang lihat tadi ya Kak ya. Jadi langsung dibikin kolamnya itu 5 Kak. Jadi ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Nanti baru kakak beri keterangan di bawahnya nanti. Kalau tadi kan 1 dan kurang itu asesmennya kurang bagus Kak. Seperti itu. Jadi belum otentik jadinya Kak kalau seperti itu. Jadi nanti kakak yang kalau yang pas menilai dia langsung aja di kolom 1, di kolom 2 atau di kolom 3 dia kan. Terus materinya seperti yang disampaikan Kak Angel tadi Kak. Jadi kalau adanya seperti apa misalnya itu kan, berarti langsung yang itu seperti itu apanya Kak, yang dibikin apanya itu. Tapi kalau Kak Angel kan beda lagi nanti tadi itu. Dia menilainya cuman pakai ya atau tidak, itu boleh juga seperti itu. Tapi kalau yang seperti Kak Dori dan Kak Rabon bikin tadi, itu silakan dibikin kotaknya 1 sampai 5 Kak. Jadi baru nanti keterangan di bawah yang seperti kakak tuliskan itu. Untuk kelompok Kak Angel, karena tadi ada miskomunikasi ya Kak Angel ya. Nanti di kelompok Kak Angel juga membuat yang sesuai dengan tugasnya Kak Angel di kelompoknya nanti. Nah besok malam sudah saya terima ya kakak ya. Jadi nanti
itu berguna nanti untuk kita semuanya nanti. Jadi untuk menuliskan itu nanti jadi bisa kita kaitkan ke materinya masing-masing. Nanti kakak tinggal mengganti materi-materinya saja lagi. Nah, jadi udah ada gambaran kakak mau mau materi sepak bola, mau bola basket, nanti tinggal ganti-ganti itu aja lagi. Kalau kita sudah paham membuat asesmennya kak seperti itu. Baik kakak. Sedikit Kak Fasil, kalau Iya kak. Maaf Fasil, kalau dari ini tugas yang kakak berikan itu kan materinya itu diminta tentang sepak bola kak. Ya. Jadi kalau basket atau yang lainnya emang boleh kak? Oh, nanti itu kan tinggal ganti aja lagi kak. Yang kalau sekarang tuh bola dulu kak, itu sepak bola. Nanti kalau kakak bikin nanti tinggal ganti aja lagi. Misalnya kalau di sepak bola misalnya dribbling misalnya kan, di basket kan juga ada dribblingnya atau passing. Gitu kan. Jadi boleh bola, yang lain ya kak? Boleh kak, boleh. Oke kak, makasih kak. Oke kakak, izin saya screen lagi ke kakak. Ini kakak-kakak sudah kelihatan kakak-kakak? Belum. Belum ya kak ya? Sudah kak? Belum? Sudah pak. Oke. Ini kakak, kita lanjut. Apa yang mana nih? Ini sudah. Ini kita lanjut sedikit kakak, ini ada pertanyaan. Pendek aja ya kakak, soalnya waktu kita sudah lewat nih 4 menit kakak. Yang pertama nih silakan Kak Rakbon Sandi yang jawab. Yang nomor 2 silakan Kak Andri. Yang 3 silakan Kak Angel. Oke, silakan yang pertama Kak Rakbon dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya akan mencoba menjawab yang pertanyaan yang pertama, yaitu apa hal baru yang Anda dapatkan dari sesi diskusi ini. Cukup banyaklah yang saya dapatkan dari diskusi kita pada malam ini. Yang pertama tadi saya memperhatikan model rubrik yang ditampilkan oleh beberapa kelompok tadi. Jadi di sini saya bisa mengetahui dan banyak hal baru dalam melakukan asesmen otentik, dan ini akan bisa menjadi pedoman bagi saya untuk menerapkan pembelajaran di sekolah saya. Itu saja mengenai rubrik saja itu Kak Fasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Sama-sama Kak. Yang kedua silakan Kak Andri, pendek aja Kak. Silakan Kak Andri. Kak Andri. Fasil. Ya, silakan Kak Andri. Yang nomor 2 Kak Andri. Ya, makasih Kak Fasil. Jika ada diminta untuk kembali seperti proses seperti apa yang akan dilakukan. Ya. Gini aja Kak Fasil, sebentar singkat aja Kak Fasil. Baru yang saya dapat yang lebih mendalam tentang pentingnya asesmen otentik dalam mempelajari PJOK dan bagaimana hal tersebut dapat meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke. Ya Kak Fasil, itu aja Kak Fasil, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Andri. Selanjutnya silakan Kak Angel, terakhir Kak Angel. Oke, terima kasih Kak.
kenapa pentingnya kita melakukan asesmen otentik dalam pembelajaran PJOK? Karena kalau kita tidak melakukan asesmen itu, maka kita tidak tahu anak ini seperti apa, anak ini punya kemampuan apa dalam pembelajaran yang telah kita lakukan. Jadi sangat penting dalam penilaian siswa kita untuk melakukan asesmen otentik ini, Kak. Dalam melakukan pembelajaran, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Angel. Baik kakak-kakak semuanya, kita lanjutkan. Ini sudah tadi ya. Ini terakhir nih. Yang di bawah ya. Yang di bawah buat Kak Regi lagi nih. Silakan Kak Regi. Kak Regi. Kak Dori, kalau enggak ada Kak Regi, Kak Dori. Ada Kak Regi? Kak Dori deh Kak, Kak Dori Kak. Ada Kak Regi, Kak. Oke. Silakan Kak Regi. Regi lo, Le. Keluarkan aksimu, Regi. Sedikit aja Kak Regi. Ayo Regi, semangat. Terima kasih Kak Fasil. Selama ini asesmen seperti apa yang saya lakukan dalam pembelajaran sehari-hari, ceritakan yang dekat. Cara penilaiannya Kak Fasil, asesmen penilaian gerak peserta didik Kak Fasil. Apa Kak? Penilaian geraknya Kak Fasil. Penilaian geraknya ya Kak ya? Ya Kak. Berarti Kak Regi belum seotentik yang kita bahas hari ini ya Kak ya? Belum ya Kak Regi? Belum? Belum apa sudah? Sudah Kak Fasil. Oke, baik. Terima kasih Kak Regi. Nah, jadi pesan kuncinya kakak, asesmen membantu pembelajaran anak. Betul ya yang disampaikan Kak Angel tadi. Jadi dengan kita melakukan asesmen, kita akan membantu memudahkan kita dalam proses pembelajaran. Apa itu namanya tuh? Ibarat berkendaraan Kak, kita kalau tidak tahu tujuannya kemana, kita kan susah juga nanti Kak. Kita nggak tahu nih nyampainya di mana, ke rumah siapa ya kan. Tapi karena ada tujuan yang akan kita capai, akan memudahkan kita nanti Kak. Jam berapa kita sampai, jam berapa kita istirahatnya, itu kita sudah perhitungkan kakak-kakak semuanya. Itu ya kakak pesan kuncinya. Baik kakak, ini pesan terakhirnya kakak, nanti yang kakak bikin silakan nanti dikirimkan lagi ke saya kakak-kakak semuanya, agar nanti kita sama-sama bisa melihat kembali bagaimana asesmen otentik ini bisa kita terapkan dalam proses pembelajaran kita kakak-kakak. Dan diharapkan setelah kita mempelajari ini semua, di setiap kegiatan pembelajaran kita ini harus kita adakan kakak-kakak. Jadi kita tidak menerawang lagi dalam memberikan nilai kak. Atau apalagi nilai yang kita lakukan itu yang kita kasihkan ke peserta didik kita, nilai yang apa namanya itu bahasa Minang itu masak sehari kak. Jadi jangan mengasihkan nilai lagi seperti itu lagi kak. Kita sudah membuat sedemikian rupa dalam penilaian yang kita lakukan seperti itu. Baik kakak-kakak, terima kasih kakak-kakak sudah mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini. Semoga dengan apa yang kita kerjakan hari ini semakin menambah pemahaman dan pengetahuan kita, dan bisa kita praktekkan di pembelajaran yang akan kita laksanakan di sekolah kita masing-masing kakak-kakak. Baik kakak-kakak, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita foto bersama dulu sebentar kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di Kak Harmet, kameranya kak. Kak Harmet. Apa kak? Lo nampak awak di situ Kak Harmet, bekode lu keluar lihat. Nampak. Oke. Sip. Ayo kak, yang belum buka kameranya silakan kak dibuka kak.
Ah, baru 3, 4. Nah. 5 Kak Dori adanya. Ah, oke. Siap yuk Kak. Action Kak. Apa kayaknya Kak Angel? Yuk Kak Angel, pandu Kak Angel. Mulai Kak Angel. Salam semangat aja Kak Angel. Oke, 1, 2, ayo semua kakak. 3. Oke. Kak Mimi lah tangga aja Kak Mimi ya. Bentar Kak, saya kirim dulu Kak. Curiga kau sama Kak Mimi, kau curiga kau. Kakak Lendra apa lah kalau masuk ya? Sabarlah Kak Mimi, sabar. Sebentar lagi, sebentar lagi. Ngantuk Bang Pane dari Kak Lendra. Jaringan Kak Lendra apa bermasalah Kak? Kak Lendra suka kalau masuk makin gel. Oke Kak, semuanya Kak silakan senyum termanisnya Kak. Ini 1 kali ini aja lagi Kak, cukup Kak. Senyum termanisnya Kak. Oke Kak. 1, 2. Lari. Oke. Bang Andri, lagi di mana Bang Andri? Lagi di Jakarta tuh. Bang Andri lagi Ada ya, di bulan Jakarta. Lama 2 ada 3 panca. Regi di mana gue? Regi di gereja. Hari kalau lari tangga lagi kali. Foto yang senyuman mana Kak Fasil? Ya, lagi proses Kak. Pokoknya Kak. Sudah dari kirim ke Kak. Oke, kakak si kakak semua sudah boleh meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih kakak. Oke Kak, terima kasih. Izin deh Kak. Ya Kak. Izin Selamat beristirahat kakak. Ya. Kak, assalamualaikum. Kak, ya Kak Ari, Waalaikumsalam Kak. Silakan beristirahat Kak. Ya Kak. Ya. Silakan Kak Andri. Kak Fasil, izin dulu Kak Fasil. Assalamualaikum.